Jepang sudah lama memprediksikan kalau Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Hal ini sudah disadari Jepang pasca kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support dukung Asjika channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Buat yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Subscribe itu kan gratis, ada geng. Seperti biasa sebelum As mula, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, urusan harian, dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah memberikan bantuan segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Hari ini Asal react satu lagi video dari channel Indonesia Elite Group. Jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita ingin melihat 6 negara besar yang sudah memprediksi era kemajuan Indonesia. Ingin lihat apakah 6 negara besar tersebut. Yuk, ikut As react. Ayo. Udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Brilliant. Parce que mon pays est très riche. Wow. Udah diprediksi ya, rich, negara Indonesia tuh kaya banget dari sumber alamnya dan sebagainya. Subhanallah. Ini G20. Negara Indonesia semakin lama semakin tampak terengginas di segala bidang. Baik ekonomi, militer, teknologi, transportasi, infrastruktur, olahraga dan masih banyak lagi. Hal ini dianggap dunia luar sebagai era kebangkitan Indonesia. Namun, diam-diam banyak juga negara rival dan sahabat yang mengamati secara terperinci tentang kemajuan yang kita jalani. Negara-negara tersebut tahu persis bahwa Indonesia sedang berusaha keras untuk merebut kembali tahtanya sebagai negara besar. Bahkan, mereka lebih mengetahui dari kebanyakan orang kita sendiri. Karena dari kacamata mereka, negara kita jauh lebih meyakinkan daripada negaranya. Berikut beberapa negara yang tahu jika Indonesia akan terus melewati tahap kemajuan. Yang pertama adalah Vietnam. Negara yang super ambisius untuk menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Vietnam sudah lama menyusun strategi agar menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Jika rival negaranya hanya Filipina, Thailand, dan bahkan Malaysia saja, jelas Vietnam tidak akan gentar dan merasa masih sanggup untuk mengatasinya. Namun di Asia Tenggara ada Indonesia. Gojek ya. Negara besar yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Dari awal kebangkitan Indonesia, Vietnam sudah menyadari akan hal tersebut. Oleh karena itu Vietnam ngebut dan berhasil menyalip negara tetangga di banyak bidang, khususnya di bidang militer dan pertumbuhan ekonomi. Awalnya Vietnam pun menantang Indonesia secara terang-terangan untuk berkompetisi. Namun, semakin Indonesia bangkit, Vietnam merasakan getaran yang agak berbeda. Sedikit saja Indonesia bergerak sudah sangat mempengaruhi kedikdayaan Vietnam di Asia Tenggara. Untuk itu kita jangan heran jika di media berita mancanegara Vietnam, banyak berita tentang perkembangan di negara kita. Vietnam yang dulu nampaknya akan bersaing keras dengan Indonesia, kini mulai melunak dan tampak mendukung Indonesia. Memulai banyak kerjasama baru, serta aktif bergandengan dengan Indonesia dalam forum-forum internasional mewakili Asia Tenggara. Vietnam. Yang kedua adalah China. Negara adidaya China juga menampakkan ketertarikannya pada Indonesia dalam dekade ini. Kerjasama Indonesia dan China semakin intens di banyak bidang. Negara tirai bambu juga menyadari kebangkitan Indonesia, yang dimana China dalam beberapa dekade lalu juga mengalaminya. Dari sebuah negara miskin berubah menjadi negara superpower. Berbeda dengan negara barat yang selalu menghalangi, China justru lebih mendukung percepatan pembangunan Indonesia.
Ada kemungkinan jika China mempersiapkan Indonesia sebagai mitra yang handal untuk berbagi kepentingan di masa depan. Karena dengan adanya negara kuat seperti Indonesia yang menjadi mitra atau sahabat bagi China, maka China akan semakin percaya diri untuk mengimbangi bahkan mengalahkan hegemoni negara-negara barat khususnya Amerika. Yang ketiga adalah Jepang. Jepang sudah lama memprediksikan kalau Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Hal ini sudah disadari Jepang pasca kemerdekaan Indonesia. Di masa itu, ketika Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962, bahkan Jepang menyebut bangsa Indonesia sebagai bangsa yang gila. Dikarenakan kecepatan Indonesia mempersiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan dengan waktu singkat di luar batas kewajaran pada masa itu. Di era sekarang, Jepang kembali menyadari bangkitnya raksasa dari selatan yang bernama Indonesia untuk yang kedua kalinya setelah pasca kemerdekaan. Di tengah kemelut ekonomi Jepang yang selalu mengalami kemunduran, Jepang berusaha mendekati Indonesia untuk bekerja sama guna meningkatkan kembali perekonomian di negaranya. Akan tetapi, Indonesia sekarang lebih jeli dalam bermitra, dan tidak bisa membuat Jepang menjadi mitra utama. Indonesia lebih mengincar negara besar dengan potensi ekonomi kuat, mempunyai teknologi mutakhir, guna mengamankan dan memperkokoh posisi Indonesia di masa depan sebagai negara berpengaruh. Dari China nih, Jepang bukan kaleng-kaleng ya, negara yang udah memprediksi kejayaan ekonomi. Yang keempat adalah Amerika. Negara polisnya dunia ini juga memahami negara kita dengan sangat baik. Bahkan dalam strateginya, Amerika lah yang selalu merayu para petinggi negara kita agar Indonesia menunda-nunda untuk menjadi negara besar dan berpengaruh. Namun di era bisa globalisasi ditunda-tunda. saat ini, strategi tersebut sudah tidak dapat dilakukan pada negara kita. Masih takut ya Di mana kali rakyat mereka. kita sudah dapat melihat dengan jelas dan kerap melakukan protes yang bersifat sarkas pada pemerintah, serta bosan dengan kata-kata mengalah. Amerika yang menyadari akan hal tersebut sekarang sudah mulai terbuka dengan Indonesia dan mulai menjalin hubungan kesetaraan yang seimbang. Di lain sisi, Amerika pun sekarang lebih sering membela Indonesia dalam menghadapi perang politik dengan Eropa. Yang mana Eropa juga sekarang sudah mulai jumawa pada Amerika. Begitupun dalam hal bisnis dan perdagangan, Amerika bersama China terus berebut pengaruh pada Indonesia. Yang kelima adalah Uni Eropa dengan Jerman sebagai ketua gembong persekutuan tersebut. Uni Eropa sebenarnya tidaklah terlalu peduli dengan status Indonesia. European Karena Union. mereka adalah kumpulan dari negara-negara yang rata-rata bersifat individualis. Namun, kemajuan Indonesia yang terlambat disadari, telah memberi kejutan besar bagi mereka. Di mana kepentingan-kepentingan mereka yang selama ini berhubungan di Indonesia mulai terganggu. Bahkan celakanya, Indonesia mulai memberikan contoh pada negara-negara serupa, untuk melakukan perlawanan terhadap kepentingan-kepentingan Barat yang merugikan negara mereka. Maka wajar saja jika kita melihat Indonesia kembali dibujuk rayu dengan ramah oleh negara-negara Uni Eropa, dengan maksud mengikuti kemauan mereka atau setidaknya untuk tidak mengganggu kepentingannya. Walaupun sudah diberi jamuan khusus pada setiap kehadiran Indonesia, akan tetapi kesempatan Indonesia pada Uni Eropa dalam permainan politik dagang sudah berakhir. Dan Indonesia mulai menekankan bahwa ia bukan lagi negara yang bisa diatur. Karena sifat tidak enakan yang dulu dimiliki Indonesia, sudah dibuang jauh terkhusus untuk negara-negara Barat. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte
dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Yang keenam adalah Australia. Australia adalah anomali dari kedekatan bangsa Eropa dan Indonesia, di mana tiba-tiba Indonesia bisa bertetangga dengan bangsa Eropa. Australia sedikit berbeda dengan negara-negara Eropa kebanyakan, karena Australia lebih intens dalam menjalin kerjasama dengan negara kita. Aussie pun menyadari bahwa Indonesia bergerak semakin maju dan mulai menjadi negara yang sangat diperhitungkan di Asia. Bagaikan buah simalakama, bertetangga dengan Indonesia bisa merupakan keberuntungan atau keraguan. Karena kebangkitan Indonesia adalah merupakan kebangkitan negara besar di depan pagar halaman rumahnya. Untuk itu, Aussie juga semakin menunjukkan kedekatan yang lebih intensif dengan Indonesia, agar di kedepannya bisa saling bersinergi serta meminimalisir suatu ancaman. Sebenarnya masih ada beberapa negara yang menyadari dan menaruh fokus pada kemajuan Indonesia. Sebut saja seperti Singapura, Filipina, Thailand hingga Uni Emirat Arab. Ada juga negara yang tahu persis kemajuan Indonesia tetapi tetap bersikap tenang. Karena menganggap Indonesia sebagai negara sahabat. Bahkan ada juga yang sampai berpaling wajah karena gengsinya. Intinya, dengan segala kelebihan dan kekurangan, tidak dapat dipungkiri bahwa saat-saat ini adalah momentum kita. Di saat banyak negara yang terkontraksi di bidang ekonomi, Indonesia terus menggerus dengan taktik strategi yang mulai dimainkan. Semoga kedepannya kita dapat terus menjaga konsistensi dan menggapai cita-cita yang kita impikan. Sebagai negara adil, makmur dan sejahtera. Serta dapat berkontribusi pada perdamaian dunia dengan pengaruhnya. Nah, terjadi dapat saksikan 6 buah negara besar yang sudah pun memprediksi akan era kemajuan Indonesia. Dan kita tahu sebenarnya Indonesia ini sebuah negara yang besar dan kapasiti pasarannya juga besar, dan itu sepatutnya adalah merupakan satu bonus ataupun satu kelebihan yang ada pada negara besar Indonesia ini. Dan seharusnya negara besar Indonesia menjadi pemain ekonomi utama dunia. Dan saat ini melihat Indonesia sudah sangat cepat ya kemajuannya di bawah, untuk pendapat peribadi di bawah era Presiden Pak Jokowi ini. Saya rasa pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia itu agak cepat, agak laju gitu kan, dan kebangkitan ekonomi Indonesia ini sudah mula ditakuti oleh negara-negara seperti EU dan juga negara Eropah, negara barat yang lain seperti Amerika Serikat dan sebagainya. Dan kini kita sebenarnya mereka ini tidak dapat menyatakan bahawa Indonesia ini akan melangkaui kejayaan ekonomi ini dengan begitu cepat, tetapi itu yang berlaku dalam perkembangan pesat yang memberikan satu gerakan baru dalam ekonomi Indonesia itu. Terus di bawah era Pak Jokowi ini kita dapat melihat bagaimana ekonomi Indonesia itu sangat cepat dia peningkatannya, dan kita melihat bagaimana proyek-proyek di bawah Pak Jokowi semuanya keren banget dan berjaya. Credibility Pak Jokowi itu telah membawa banyak pelabur-pelabur daripada luar negara untuk datang dan masuk serta berbisnis dengan Indonesia. Itu semuanya ide-ide yang Pak Jokowi katanya ada yang nggak suka kan, katanya gila gitu kan, tapi kena idenya juga Pak Jokowi ini membuatkan Indonesia semakin digerungi, semakin dihormati oleh dunia. Kan kita nggak tahu di kedepannya Indonesia pasti menjadi sebuah negara maju, dan tiada apa yang mustahil di dunia ini. Dan insya Allah kalau momentumnya masih sama yang diteruskan oleh presiden yang baru nanti, insya Allah negara Indonesia bisa mengatasi negara-negara yang lainnya, terutamanya China dan Jepang dan sebagainya, insya Allah. Oke, kita doakan yang terbaik, dan semoga yang baik-baik aja, dan kepesatan ekonomi ini akan membawa keuntungan dan membawa lebih kebaikan kepada rakyat Indonesia seluruhnya, insya Allah. Oke, jumpa lagi lain video. Jaga diri. Dadah.